kejadian kemarin di Cilacap ketika Pak Prabowo menyinggung soal Indonesia gelap dan Yaman. Pidato yang sangat bagus, heroik dan memacu semangat kita tentang nasionalisme dan Indonesia. Kenapa disisipi hal-hal yang sangat sentimental, kekanak-kanaan? Itu kekanak-kanaan. Ngomong Yaman, ngomong Indonesia gelap itu udah masa lalu. Dan tidak ada, kasus terakhir itu tidak ada. Kenapa muncul? Nah, saya penasaran, saya cek seluruh saluran informasi, ternyata itu ada dan itu dia baca, bukan improvisasi. Saya awalnya masih dalam teksnya, saya kirim nanti, itu ada di teks, semuanya ada. Jadi dia akan membaca gitu. Mungkin poin-poin atau lengkap, tapi yang ada di sekretariat kabinet itu lengkap, dari tanggal kepada yang sampai ucapan terima kasih terakhir ada, termasuk kalimat-kalimat itu. Saya menduga ya, mohon maaf menduga, di circle-nya presiden kan ada Hasan Nasbi, ada Kodari, ada Dudung, satu KSP, satu Badan Koordinasi Komunikasi, satu lagi Bakom Kodari, si satu lagi si Hasbi apa sebagai apa? Bidang komunikasi. Satu lagi Teddy. Empat-empatnya orangnya Jokowi. Jadi ini harus hati-hati. Saya tidak ingin bersuuzon, bernegatif thinking. Saya menilai teman-teman itu punya jalur perjuangan sendiri-sendiri. Paling gampang anggap saja bagi tugas. Kita di luar, kita di pinggir jalan, kita teriak-teriak. Mereka diberi kesempatan ke dalam, mereka lakukan tugas-tugas mereka dari dalam. Dan kita tidak boleh menghakimi mereka berkhianat segala macam sampai, saya bilang gitu, sampai memang benar-benar terbukti berkhianat. Kita kan nggak tahu mereka mau ngapain, dan mereka juga nggak berkewajiban ngasih tahu kita, gua mau begini begono, siapa lu kan, begitu kan. Jadi please, kita semua berhusnuzon saja, kita anggap saja kita lagi bagi tugas masing-masing dengan tugas dan fungsinya. Saya bilang gitu. Jadi kita nggak merasa kita yang paling berjuang, orang lain nggak sama kita jadi pengkhianat gitu, jangan dong. Gitu. Oke. Nah, kemarin saya sengaja mengundang Saganda ini dengan maksud, karena saya mungkin kelewat, tapi dalam acara pelantikan kemarin ya, udah pelantikan ya. Pelantikan itu kok ada dua makhluk asing di istana, satu namanya Rocky Gerung, satu namanya Saganda Nainggolan. Saya belum sempat kontak dua-duanya, sehingga di kepala saya berputar-putar, ini apa maksudnya? Apakah Prabowo ingin memberi kesan pada kita, weh, bukan cuma Hasan Nasbi, bukan cuma Kodari, bukan cuma Dudung yang Jokower 24 karat itu, tapi gue juga undang Saganda dan Rocky hadir di situ. Pikiran liar saya berkata-kata lagi, jangan-jangan mereka akan masuk next reshuffle. Jangan-jangan. Tapi daripada saya liar-liar menduga-duga, ya udah kita undang aja beliau untuk bicara apa adanya. Nah, sebelah kanan saya tokoh muda, doktor yang aktivis tapi sekarang sibuk dengan cetak duit banyak-banyak, bagi tugas juga sebetulnya. Kan gitu kan, dia siapkan logistik untuk perjuangan kita, kan insya Allah kan begitu, bagi tugas juga. Anton Permana ini kita tahu alumni Lemhanas, juga alumni Barreskrim seperti saya, dan pendidikannya memang ilmu pemerintahan, spesialisasi. Kemarin dokternya apa? Ilmu pemerintahan juga kan, gitu ya. Nanti saya nggak usah panjang lebar, kita minta Bung Saganda 10-15 menit untuk membedah dan memuaskan singgah, tapi paling nggak menjawab dahaga kehausan kita tentang apa dan bagaimana reshuffle ini. Kita kasih Saganda dulu apa Anton dulu? Anton dulu. Ini sudah perintahkan Anton dulu. Oke, Anton dulu ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bang Edi Mulyadi dan yang kita hormati Pak Dr. Saganda Nainggolan, Pak Miftah, dan juga hadir sini abang saya senior kita Pak Heri Tausa, Ketua Asosiasi Pengusaha Pasir Laut. Ini luar biasa nih, perjuangan beliau membela rakyat di Kepri. Rekan-rekan media dan juga hadir rekan-rekan saya sesama alumni Lemhanas, Ibu Dr. Tantri,
dan dosen Lemhanas ini. Selamat siang Pak Dr. Sabara, ini juga ini dari Ikatan Alumni, ada Pak Eka pejabat. Nah, rekan-rekan semuanya tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya di sini. Kita berapa menit nih Bang? 10 Sebenarnya enaknya diskusi Bang, tanya jawab. Tapi sebagai prolog, karena bidang saya itu ada dua di sini, ilmu pemerintahan dan militer, sebenarnya lebih cocoknya geopolitik Bang ya. Secara geopolitik sebenarnya, saya akan coba membuat sedikit prolog dulu untuk mungkin nanti kita bahas. Nah, yang pertama tentu dari aspek ilmu pemerintahan dulu. Dalam perspektif ilmu pemerintahan itu sebenarnya sederhana aja. Kalau ilmu pemerintahan itu dia semuanya terukur. Ada regulasi, dieksekusi oleh pejabat pemerintahan, ya. Terus di pemerintah itu ada namanya IKU, indikator kinerja utama, dilihat output, outcome, benefit, impact-nya yang diawasi oleh lembaga yang berwenang, apakah itu inspektorat secara internal, lembaga legislatif secara eksternal, dan publik tentunya. Selesai secara perspektif pemerintahan. Cuman tentu dengan isu reshuffle kabinet tentu nggak menarik Bang kalau dari perspektif pemerintahan. Perspektif pemerintahan itu kalau secara umum memenuhi 3G nya cukup, yaitu good governance, good corporate, dan good community. Ketika tata kelola pelaksanaan pemerintah itu berjalan dengan baik dan dirasakan manfaat dan dampak positif oleh para publik, masyarakat, dan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui good corporate, selesai gitu kan. Nah, makanya mungkin akan lebih saya tekan titik beratkan kepada pandangan perspektif geopolitik tentang bagaimana reshuffle kemarin ini ngapain nih kan gitu. Walaupun sebenarnya seperti kata Bang Rocky Gerung kemarin, yang berubah tuh yang kementerian kan cuma satu sebenarnya Bang, Menteri Lingkungan Hidup, yang lain kan badan-badan di luar itu gitu. Untuk lebih spesifik bagaimana proses, bagaimana filosofisnya, kita tahu Bang Saganda itu yang akan lebih menjelaskannya, dan perlu kami jelaskan juga di sini, di antara kita bertiga itu sebenarnya leadernya Bang Saganda nih, decision makernya beliau nih. Kalau di dalam sel itu kita cerita itu luar biasa, dan suatu kehormatan bagi saya sempat satu sel dengan Bang Saganda, senior yang ilmunya luar biasa, pengalamannya luar biasa, dan itu secara langsung banyak juga membentuk cara berpikir dan pola pikir saya. Dan Bang Saganda tidak hanya senior dan juga guru saya ini. Nah, baik teman-teman semuanya, kalau kita lihat dari perspektif geopolitik, kita tentu harus paham dulu apa itu geopolitik dan geostrategi. Geopolitik itu adalah ruang hidup, dan geostrategi itu adalah cara sebuah negara, apakah itu entitas sosial, apakah itu orang, pasti setiap orang itu punya cara dan ruang hidup masing-masing. Apalagi kalau kita berbicara dengan konsepsi bernegara. Ya. Nah, geopolitik dan geostrategi tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Ini ilmu kita Lemhanas ya Bu Tantri ya, Pak Sabara. Link 1 faktor lingkungan strategis, domestik, nasional, regional, dan global. Apapun yang terjadi pada eskalasi politik global itu pasti akan berdampak pada politik nasional. Nah, kita tahu negara kita adalah demokrasi, di mana demokrasi kita demokrasi liberal, dan secara sistem politik tidak ada satupun kekuatan politik yang dominan di dalam pemerintahan kita. Ini sangat menarik nih untuk kita beda. Nah, karena tidak ada politik dominan, maka terjadilah yang namanya koalisi. Nah, kalau bahasa sederhana kita, terjadilah kompromi-kompromi politik agar terjadilah stabilisasi dalam menjalankan roda pemerintah. Nah, uniknya untuk Indonesia, walaupun kita tidak parlementer sebenarnya, salah satu alat ukur ya pemerintahan itu, stabilitas politik itu selalu dilekatkan dengan posisi positioning menteri-menteri di kabinet. Betul tidak? Ya, kita lihat nih menteri ini dari partai A lebih banyak, lebih cenderung kepada cenderung kepada kompromi-kompromi politik. Ini adalah fakta yang kita alami. Nah, walaupun sebenarnya dalam perspektif ilmu pemerintahan ini sedikit bertentangan Bang. Kalau di pemerintahan itu harus sesuai direct main, direct press, sesuai latar belakang, jenjang pendidikan, pengalaman. Tapi itu kan secara teori. Secara praktikal tentu ini akan sulit diterapkan. Nah, menariknya lagi di Indonesia ini reshuffle kabinet ini yang positioning para menteri kabinet ini juga adalah salah satu sebentuk, ini dalam pemahaman saya ya, salah satu bentuk aktualisasi dan eksistensi sebuah kelompok politik, apakah itu politik partai politik kelembagaan atau kelompok social society atau kelompok-kelompok elit. Dia belum merasa
hebat, belum bisa terakui sebuah eksistensinya kalau perwakilannya belum masuk ke dalam jajaran di kabinet di pemerintahan. Nah, ini uniknya saya lihat di pemerintahan Indonesia. Makanya sampai kapanpun, mohon maaf, sampai kapanpun menteri-menteri ini pasti akan selalu terjadi pro kontra. Sampai kapanpun akan terjadi pro kontra, karena tidak mungkin pemerintah mengakomodir semua keinginan masyarakat, gitu. Nah, disinilah butuh kejelian dan leadership pemerintahan. Kalau di situ tentu presiden yang memegang hak prerogatif di dalam menjalankan pemerintahan presiden tersebut, pemerintahan tersebut. Karena apa? Yang akan bertanggung jawab semua kan tentu presiden, baik itu kepada legislatif maupun kepada masyarakat dan kepada publik. Resikonya tentu akan kepada presiden. Makanya saya yakin juga sebodoh-bodohnya presiden tentu tidak akan mau bodoh amat dia memilih orang sembarangan, gitu. Pasti ada plus minus. Mungkin dia secara kualitas agak kurang nih, tapi mohon maaf, tapi dia punya pengaruh politik nih. Nah, ini tidak hanya di presiden, setiap presiden pasca reformasi itu terjadi, gitu. Nah, dinamika inilah yang akhirnya menjadi perdebatan yang sangat ramai ini kalau kita lihat sosial media, apalagi pasca dilantiknya Bang Jumhur kemarin jadi Menteri Lingkungan Hidup. Itu luar biasa, dan itu pro kontra itu biasa. Tapi yang jelas bagi saya dan tentu teman-teman aktivis lainnya, seperti yang dibilang oleh Pak Arifin Nardi kemarin, seorang aktivis sejati itu jabatan bukanlah sebuah berkah. Justru ini adalah sebuah beban amanah yang sangat luar biasa, gitu. Karena pertanggungjawaban. Aktivis itulah perbedaan seorang aktivis dengan kelompok-kelompok teknokrat atau kelompok-kelompok oportunis dalam tanda petik, gitu. Nah, makanya saya sangat menyayangkan juga, Bang, belum apa-apa udah ada judgement negatif terhadap teman-teman kita. Ini kan nggak boleh juga, kita harus fair dong. Belum apa-apa sudah dijudge negatif. Karena mohon maaf, saya seperti Bang Edi bilang, banyak berinteraksi dengan teman-teman kita yang berada di dalam pemerintahan saat ini. Nah, saya juga merasakan bagaimana energi dan aura mereka juga sangat luar biasa memikirkan bangsa dan negara ini. Jadi jangan anggap kita aja yang pusing memikirkan bangsa negara ini. Begitu banyaknya akumulasi permasalahan yang ditinggalkan oleh rezim lama. Ini poin pertama nih Bang Edi. Begitu banyaknya masalah kerusakan yang diestafetkan yang diturunkan oleh pemerintahan rezim lama. Nah, ibaratnya Pak Prabowo ini seperti tukang cuci piring jadinya, gitu. Nah, di satu sisi tuntutan publik sangat luar biasa, macam hitam putih semuanya macam sepele aja, gitu. Nah, makanya pada kesempatan ini juga perlu kita sampaikan, tentu semuanya butuh proses dan butuh waktu. Ya. Memang para menteri adalah ujung tombak untuk merasakan roda-roda pemerintahan. Ya. Tapi ketika dihadapkan pada tataran politik praktis, ya, tentu semuanya tidak bisa. Ada sebuah istilah, kita boleh idealis tapi realistis. Pengennya di kementerian ini memang ini yang bagus, tapi fakta politik, realitas politik bisa juga dia berkehendak lain, gitu. Nah, daripada hal ini mengganggu kepada stabilitas jalan pemerintahan, kita harus ngalah-ngalah dikit lah. Ini biasa. Dalam skala kecil, saya punya sedikit pengalaman dalam pengelolaan di kepala daerah, baik tingkat provinsi, wali kota, kabupaten, dan provinsi. Di tingkat itu aja dinamikanya luar biasa, apalagi seluas Indonesia ini. Nah, terakhir, ya, sebagai penutup perlu yang sampaikan di sini adalah dalam kembali ke judul awal secara geopolitik yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman saat ini adalah kita mengamati Indonesia sebenarnya saat ini dalam keadaan perang, tapi perang yang tidak kelihatan, gitu. Jadi perang ini ada terbagi tiga, ada simetris, ada asimetris, dan hybrid war. Apa maksud di sini adalah Indonesia itu dalam perang tapi tidak perang fisik, memang tidak ada rudal, tidak ada pesawat tempur yang menyerang negara kita. Tapi yang disasar oleh perang itu adalah pikiran, opini, persepsi masyarakat kita. Dalam perspektif geopolitik ini lazim terjadi karena tidak serta-merta dalam menguasai untuk mengendalikan sebuah negara itu tidak perlu dengan senjata, tapi dengan perang dagang, perang ekonomi, perang opini. Nah, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah namanya cognitive warfare. Bagaimana terjadi public distrust sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah akan dibalik itu seolah menjadi rejection syndrome. Ini harus hati-hati kita sikapi. Cara solusinya adalah tentu
bagaimana meningkatkan kemampuan literasi kita, dan ya kita manfaatkanlah teman-teman kita yang ada pemerintahan kalau dalam bahasa Islam bertabayun Bang ya. Sangat banyak disinformasi yang bertebaran di sosial media saat ini, dan itu kebetulan saya juga aktif di sosial media, dan kita bisa membaca, men-tracking, men-scraping seluruh akun-akun sosial media itu, dan itu 60% adalah bot dan buzzer yang mendengungkan, yang menciptakan semacam public distrust untuk bagaimana mendelegitimasi pemerintahan Prabowo hari ini. Tapi saya juga tidak menafikan ada memang yang disampaikan kelompok, juga tidak semuanya ya, juga ada memang kelompok-kelompok kritis yang idealis yang memang menyampaikan apa adanya, memang harus ada yang harus diperbaiki, itu wajar. Tapi yang perlu kita waspadi adalah sebuah gerakan dari invisible hand ya, yang tangan-tangan tidak nampak, memang sengaja membuat delegitimasi sehingga pamor pemerintah itu jatuh, kepercayaan masyarakat itu jatuh terhadap pemerintahan, akhirnya kita bagaikan rumput-rumput kering yang murah dibakar. Ini yang sudah terjadi di beberapa negara lainnya seperti Venezuela, ada Nepal, ada Bangladesh. Jadi untuk mengganti sebuah pemerintahan, untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan tidak bersemerta dengan menggunakan senjata. Dan hal ini sudah sedang terjadi juga di Republik yang kita cintai ini. Maka untuk itu pada kesempatan ini saya yakin Pak Prabowo itu bukan seorang anti kritik ya, bukan seorang anti demokrasi yang seperti diperminkan ya. Kalau tidak mungkin seorang Jumhur ditarik menjadi seorang menteri seperti itu ya. Tapi yang perlu kita waspadi adalah pembonceng atau penunggang gelap ini yang menunggangi ya, para kelompok civil society yang memang tulus murni untuk melakukan kritikan, melakukan perbaikan terhadap pemerintahan. Ini aja mungkin batasnya yang harus kita bahas ke depan, bagaimana ini tidak tercampur aduk. Ya, kalau salah wajar kita sebagai negara demokrasi untuk memberikan peringatan. Tapi jangan sampai kita justru ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang ingin mengambil kesempatan apabila terjadi public distrust yang terjadi nanti ke depannya. Ya, kalau udah public distrust ini terjadi, ya, apalagi ada, dan ini sudah jelas ada seorang profesor yang mengajak menggunakan makar, kudeta. Nah, yang saya kritisi adalah ini terakhir, yang saya kritisi itu adalah kemana selama ini orang-orang yang berteriak-teriak semacam pejuang HAM, pejuang demokrasi ketika KM50, Kanjuruhan, kami di penjara, kemana mereka selama ini? Kita undang-undang Ciptaker, undang-undang Minerba, kemana mereka? Kok sekarang tiba-tiba, mohon maaf, mereka kan dari kelompok mana kita tahu? Ya, 10 tahun ini kemana mereka? Mereka di situ kan, kita tahu ke kelompok mana. Nah, sekarang mereka muncul berbicara HAM, keadilan. Ya, dulu kemana? Justru 10 tahun yang lalu itu kerusakan bangsa ini yang luar biasa. Seni-seni negara itu dirusak 10 tahun dari rezim Jokowi. Nah, sekarang mereka sok-sok kayak pendekar turun dari langit ya, membawa bendera keadilan, pedang keadilan. Ya. Ini maksud saya harus kita sensitif di sini. Saya yakin para media punya intuisi, ya, punya pikiran-pikiran yang kritis yang bisa membedah ini. Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai bagian dari kelompok society supaya hal ini ada batas, supaya kita tidak jadi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam mewujudkan yang apa yang disebut saya tadi, ancaman cognitive warfare, sehingga terjadi kekisruhan, sehingga terjadi rusuh terhadap bangsa ini yang ujung-ujungnya nanti mereka yang menikmati, orang-orang yang selama ini justru yang merusak negara ini yang cita-cita ini. Mungkin demikian Bang, sedikit pembuka dari saya. Mungkin selanjutnya kita harapkan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah buat Bung Anton. Bung Anton ini pengajar juga, jadi kadang-kadang dia merasa, tanda kutip versi saya ya, berkewajiban mentransfer ilmunya kan gitu kan. Untungnya dia tetap masukkan, selipkan hal-hal yang kontekstual yang sedang terjadi, sehingga ada konteksnya, tidak cuma sekedar tekstual tapi kontekstual. Kita beralih ke Bung Saganda, tapi saya mau memanfaatkan beliau kalau berkenan, maksud saya ya. Beberapa poin yang saya titip sebagai tema untuk disampaikan, yaitu sebetulnya saya minta beliau, karena kan beliau kupingnya banyak, matanya banyak dibanding kita yang punya dua-dua. Dia punya di sana, di sini, banyak sumber-sumbernya ya. Jadi pertanyaan pertama yang ini klasik tapi hampir selalu muncul, kenapa tokoh-tokoh yang orang udah gedek
gitu ya. Saya sebut Tito, saya sebut Listio Sigit, saya sebut lagi siapa, Bahlil, Pratikno segala macam, nggak tersentuh. Mungkin Bung Ganda punya bocoran kenapanya, gitu ya. Ini pertanyaan klasik, hampir semua orang akan berbicara seperti itu. Lalu dengan masuknya babak baru ini, saya bikin artikel, lalu sahabat saya yang lain kasih komentar artikel saya, itu reshuffle cuma jumhur, yang lain pelengkap saja. Ada teman saya kasih komentar begitu, saya nggak boleh ngomong namanya kan nggak enak kan ya. Saya mau konfirmasi itu bener nggak nih? Apalagi tadi Bung Anton mengakui dari kalian bertiga ini sebetulnya leadernya namanya Saganda Nenggolan gitu. Itu lebih halus ya ketimbang Miftah yang bilang anak buahnya. Jemur anak buah Saganda kan lebih frontal, lebih vulgar gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir sebetulnya, apa yang terjadi di balik ini? Adakah tarik menarik segala macam untuk pertanyaan di sini tadi? Apakah ini adalah konsolidasi kekuasaan atau optimalisasi kinerja? Monggo, Bung Saganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Edi Mulyadi, sahabat saya dan sahabat kita semua yang tetap kritis menyuarakan kebenaran. Mas Miftah yang mengorganisasikan forum ini sehingga kita bisa berkumpul di sini. Bung Anton dan abang saya Bang Haritosa yang ada di sebelah kiri. Teman-teman semua. Nah, intinya atas pertanyaan Bung Edi tadi dan dalam rangka kita diskusi konsolidasi atau sekedar optimalisasi kinerja. Pertama, bagaimana kita mengukur? Ya, kalau misalkan mengukur caranya beberapa teman di podcast termasuk podcastnya Bung Edi Mulyadi, ini seolah-olah Jokowi dapat banyak, kita rugi karena Jokowi dapat 3, kita cuma dapat 1, bisa seperti itu. Nah, itu tergantung dari pendekatan kita memandang. Kalau Anton tadi sudah mengatakan yang reshuffle itu kan kabinet, bukan juru bicara presiden, bukan badan KSP. Karena mereka bukan kabinet. Kalau reshuffle kabinet kan kita bicara ini apa sekarang kan reshuffle kabinet kan. Nah, reshuffle kabinet kan berarti cuma ada kemarin jumhur aja gitu loh. Jadi tema lain kan nggak masuk yang 3 itu gitu. Misalnya seperti itu. Kalau kita masuk kepada pendekatan yang lebih spesifik yang disebut kabinet. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama kan kita sebenarnya menganalisa ini semua karena orang banyak tetap mengaitkan dengan apakah Prabowo ini betul-betul tidak bisa lepas daripada rejim masa lalu, rejim Jokowi, khususnya Jokowinya sendiri, atau bisa lepas dan atau lepas sebenarnya. Nanti di situ baru masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa belum ada, kata Bung Edi tadi, sanksi atau pergantian ya, terhadap menteri-menteri yang dianggap tidak punya kapasitas atau tidak punya bobot. Ini yang harus kita jawab. Nah, pertama kalau saya ditanya orang, saya yakin bahwa sejak diinstalnya Prabowo Subianto sebagai presiden 20 Oktober 2024, maka sesungguhnya yang hadir itu secara karakter sudah 180 derajat beda dengan Jokowinya. Itu udah pasti. Karena seluruh ahli-ahli psikologi, ahli tentang manusia udah melihat sosoknya beda yang dua ini. Yang satu Prabowo muncul dalam sejarah perjuangan, pertarungan, sementara Jokowi muncul dalam sejarah bagaimana politik itu
pemimpinnya cuma jadi puppet, jadi boneka. Ya kan semua orang tahu bahwa dulu Jokowi adalah boneka dari para taipan dan pengembang-pengembang oligarki dan lain-lain. Dan kemudian muncul sosok Prabowo yang memang dia bertarung. Jadi dari karakter ini saja tentu kita udah tahu bahwa sejak tahun 2024 Prabowo menang, yang kalau kata teman-teman model Anton Permana itu kemenangan yang dengan cara merayap. Nah, karena Prabowo itu punya banyak pengalaman kalah, kalau dia bertarungnya terbuka maka dia bertarung secara merayap. Tapi karakternya dia sebagai pemimpin pasti 180 derajat beda dengan Jokowi. Maka kemudian kalau pemimpinnya itu berbeda, maka pasti ada change, pasti ada perubahan. Nah, baru kita yakin apakah Prabowo-nya ini memang yang salah atau memang ada satu tantangan yang memang cukup besar. Yang kadang-kadang kalau kita lihat, teman-teman lihat pidato presiden misalkan, dia bilang, oh come on, saya nggak punya tongkat Nabi Musa. Ini kan sinyal-sinyal orang tahu bahwa orang-orang yang normatif selalu bilang, oh Anda kan sudah presiden, kenapa Anda nggak pecat ini, nggak pecat itu, nggak pecat ini, nggak pecat. Ya karena orang-orang ini sekolahnya kurang cukup. Karena kalau sekolah cukup itu bukan hanya sekolah, misalkan Anton Permana doktor ilmu pemerintahan, bukan itu saja. Dia harus sekolah di alam juga, di dunia Kang Au, di dunia bagaimana kekuatan-kekuatan itu bertarung. Ada yang nanya sama saya kemarin, pesanan nih kan dari Habib, apa pesan? Kenapa nyinggung-nyinggung Yaman? Tuh presiden ngomong kemarin, kabur aja ke Yaman. Nah, maka saya cari informasi karena Bung Edi tadi bilang Saganda bisa suka cari informasi, saya cari informasi. Nah, kemungkinan besar informasi itu presiden ngomong Yaman karena di top of mind-nya itu Reja Khalid belum mau pulang-pulang sampai sekarang, udah jadi buronan sekian lama. Jadi kepala dia itu mikir Reja Khalid ini Yaman, kira-kira gitu. Bukan kepada Habib-Habib yang membawa berkah ke rakyat Indonesia, bukan. Dia itu spontan karena melihat ini kenapa orang udah gua suruh red notice, kenapa belum dijalankan, kenapa ini belum pulang-pulang. Kan dia sudah tersangka tuh, yang kasus yang lama, kasus kedua kan belum. Nah, seperti itu kenapa seorang presiden Republik Indonesia tidak bisa menjangkau seorang warga negaranya yang dilindungi oleh tetangga, negara tetangga. Jadi akhirnya mungkin dia bilang marah, kalau kalian masih sibuk Indonesia gelap, ya kabur aja, kabur ke Yaman, dia bilang gitu. Bahkan kemungkinan Reja Khalid bukan di Yaman ya, tapi saya pikir itu spontan, bukan karena dia benci sama orang-orang keturunan Yaman. Nah, jadi apakah ini konsolidasi atau apa? Ya pastinya dia konsolidasi ketika dia mengangkat Jumhur. Ya, Jumhur itu sudah diberitahu presiden akan jadi menteri, bukan akan jadi menteri, diminta presiden untuk jadi menteri itu kalau nggak salah tanggal 29 November 2024. Ya, itu udah lama kan? Ketika presiden bersama Jumhur dan 4 tokoh buruh lainnya berdialog soal upah buruh. Dan di situ kemudian karena Jumhur memberikan satu pandangan-pandangan yang sangat keras, termasuk bagaimana supaya bea cukai itu diganti rejimnya, menghancurkan negara karena impor terlalu banyak dan buruh-buruh korban karena kita nggak bisa bersaing dengan produk impor yang jor-joran. Kemudian Jumhur mengatakan itu Pak usulan dari rejim Jokowi, waktu itu Luhut juga, supaya kelapa-kelapa sawit ilegal itu diputihkan aja. Tapi Jumhur kemudian menyarankan kepada presiden untuk jangan Pak, itu ini, tapi memang bahaya karena kita melanggar undang-undang Omnibus Law pasal 110. Presiden kemudian marah, nggak ada, dia bilang masa maling dilindungin pasal 110 undang-undang dasar, undang-undang Omnibus Law. Itu undang-undang itu pengkhianat, siapa yang buat? Kata presiden. Ke teman-teman di situ ada presiden, ada menteri-menteri di situ. Menteri-menterinya bingung. Akhirnya Menteri
nakar yang ada di situ waktu itu, Profesor Yasserli bilang yang buat ya tentunya DPR Pak, dia bilang gitu. Jadi undang-undang Omnibus Law itu dimarahin sama presiden karena pasal 110-nya melegalkan perampokan resources Indonesia ini. Nah, 29 November Jumhur udah ditawari presiden jadi menteri. Tanggal 20 April 20 Maret ya, itu kita lebaran 20 April atau Maret ya? Maret itu 20 Maret Jumhur itu ditelepon oleh presiden. Ya karena Bang Edi tadi bilang ini kan banyak datanya, ini saya kasih data-data nih. Jadi tadi pertama tanggal 29 November 2024, 2026 tanggal 20 Maret saya udah selesai puasa, Jumhur masih belum. Ya kan, Jumhur karena ikut pemerintah kan, saya nggak ikut pemerintah tuh, Muhammadiyah waktu itu ngikutnya. Dia ditelepon presiden, video call, Jumhur, Anda jadi menteri, ya ini sebentar lagi, kata Jumhur. Karena dia bilang sebentar lagi, malamnya saya ngumpul nih, saya, Rocky Gerung, Ferry Juliantono mau Jumhur, ngitung-ngitung nih, sebentar lagi tuh kapan? Nah kita tebak-tebakan karena kata orang Prabowo sukanya angka 8, tebak-tebakan lah, berarti tanggal 26 nih, 6, oh sebentar lagi, karena sebentar lagi dia bilangnya, hitung lagi, pokoknya semua angka 8 lah. Ya kan, tahunya kemarin yang kejadiannya tanggal 27, 9 angkanya SBY bukan angkanya Prabowo, karena mungkin Jumhur orangnya SBY dulu kali ya nggak. Nah itu tiga tanggal itu. Nah orang bilang 1:3, karena kita ngukur orang itu kan dihitung orang itu siapa. Kalau ngitung Jumhur itu ya, satu Jumhur itu satu badannya dia itu kok ruhnya itu bisa sama dengan atau di atas ketua-ketua partai itu, di atas menteri-menteri yang ada di sekitar Prabowo sekarang ini. Jadi itu memang ngeri, ngambil Jumhur ke dalam lingkungan rejim itu pasti untuk kepentingan Prabowo melakukan perbuatan persekutuan agar energi mereka dalam teori fisika, karena Jumhur ini sekolahnya fisika teknik, itu adalah bagaimana resultante antara Jumhur yang mewakili satu kelompok progresif ideologis revolusioner bertemu dengan Presiden Prabowo yang juga presiden yang revolusioner, maka itu terjadi resultante dan dahsyat, boom gitu loh. Maka semua orang bingung kenapa ada Jumhur, tiba-tiba Jumhur bisa bawa Rocky dan Saganda masuk ke istana. Ya kalau menteri lain dilantik, dia kan datar aja, yang datang nanti anak, istri, apa, keluarga apa, enggak. Jadi waktu Jumhur bilang sama presiden, boleh nggak Pak saya bawa keluarga saya? Siapa keluarga kamu? Namanya Rocky Gerung sama Saganda Pak. Loh, hubungannya apa? Ditanya sama orangnya presiden. Oh ya udah gini, Jumhur itu punya paman namanya Rocky Gerung. Nah dikarang gitu, Saganda paman anak-anaknya Jumhur. Nah, jadi dua-dua paman. Kita masuklah ke sana. Pas ditanya oleh protokol apa segala, ya ini kita keluarga. Jadi kita datang sebagai keluarga, bukan orang luar. Kan masuk istana nggak bisa, ada pas pampres kan. Kita nggak bisa masuk sembarangan di situ. Jadi kita masuk sebagai keluarga. Teman-teman sekalian, jadi kalau disebut konsolidasi, ya pasti konsolidasi sesuai dengan tema ini. Kenapa presiden butuh konsolidasi? Karena pertarungan dia terhadap oligarki, terhadap orang yang membuat undang-undang Omnibus Law, terhadap kekuasaan-kekuasaan yang menghancurkan Indonesia baik dari dalam maupun dari luar, itu terus berlangsung dan dia sadar itu. Ya, yang dia sebut sebagai deep state. Deep state itu menurut Prabowo adalah kekuatan-kekuatan ya yang dia itu tidak kelihatan di dalam permainan negara, tapi dia bisa mengendalikan negara. Itu baik secara lokal maupun secara internasional.
Nah ini yang membuat Presiden membutuhkan jumhur untuk konsolidasi dia. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apakah konsolidasi ini kemudian berarti atau tidak berarti dengan adanya 3 orang lain yang dilantik? Itu pertanyaan pertama. Ataukah tidak ada value yang penting dibandingkan dengan kenapa tidak mencopot Kapolri atau mencopot menteri-menteri Bahlil atau si Tito atau apa yang kata pertanyaan Pak Edi tadi. Nah menurut saya gini, jadi yang saya selalu menawarkan sebuah teori bahwa dalam sebuah leadership model Indonesia ini itu selalu jalannya organisasi itu dominan dikendalikan oleh pemimpinnya. Ya, jadi kalau pemimpinnya model Jokowi, ya semua orang ikut-ikutan tolol seperti Jokowi. Gitu loh. Nah, kalau zaman Prabowo semua orang berubah menjadi macan, menjadi singa. Kan itu kan teorinya. Ya kan, kalau di dekat-dekat kambing kita jadi kambing. Ya kan, dekat-dekat macan jadi macan. Nah ini menteri-menteri ini saya lihat memang di awal-awal yang 17 orang terutama yang diperkirakan dulu orang-orang Jokowi, lama-lama berubah. Dan saya lihat Bahlil juga kadang-kadang sekarang udah lebih pintar daripada kita nih. Bener loh. Yang kita nggak nyangka, tadinya Bahlil kita lihat anggap remeh karena ini orang cuman penjilat-penjilat Jokowi, tapi saya melihat Bahlil kemudian berubah juga sekarang. Zulkifli Hasan berubah juga. Karena apa? Karena pemimpinnya itu berhasil mentransform mereka selama setahun ini dari orang-orang yang secara karakter, kapasitas dan lain-lain menjadi lebih performance. Ini penjelasan saya. Karena apa? Karena di zaman Jokowi itu tidak ada presiden memberikan satu dorongan agar orang itu menjadi pahlawan-pahlawan. Tapi di zaman Prabowo nih, Prabowo sering bilang, kalian kan menteri-menteri udah pada kaya-kaya, masa mau rampok lagi? Ya kan? Dan bahkan saya dengar banyak sekali uang pribadi Prabowo dia sumbangkan untuk kepentingan dana taktis kementerian, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin di pemerintahan, kepala badan dan lain-lain. Jadi banyak Prabowo menyumbang. Jadi dia nggak bilang, jangan kita mencuri uang rakyat ya sekarang. Jadi ini banyak diikutin. Bahwa tetap ada, karena birokrasi kita sudah puluhan tahun sakit, birokrasi yang sakit, ya tentu pasti tetap terjadi. Nah, mungkin itu alasannya, ya. Jadi waktu misalkan kita, kenapa tidak segera mencopot Kapolri? Kapolri ini kan sebenarnya problem polisi, reformasi polisi ini kan setelah saya buat seminar khusus FGD, khusus ya sekitar 40 expert di kantor saya buat. Ini problem pokoknya ini sebenarnya budaya kekerasan yang terus menerus terjadi dan semakin terjadi di era Jokowi. Nah dia yang harusnya sipil kok ikut-ikutan jadi seperti tentara. Karena di era Jokowi itu tiap hari Jokowi membuat polisi ini sederajat dengan militer. Ya kan? Kita lihat tuh tiap hari di mana-mana Panglima TNI sama Kapolri kemana-mana berdua terus sinergitas. Nah, itu yang membuat budayanya itu makin kuat, budaya kekerasan yang itu harusnya cuma diserahkan kepada tentara. Nah, di era Prabowo ini sebenarnya kekerasan polisi itu sudah tidak lagi dominan dalam pengertian politik, kecuali dalam pengertian dia masih suka misalkan kriminalisasi misalkan di tingkat rakyat atau apa misalnya seperti itu. Itu kan sebenarnya sebelum era Jokowi juga sudah ada orang mengkritik polisi seperti itu. Oleh karena itu mungkin di kepala Presiden Prabowo tidak relevan mengganti Kapolri karena dia bisa kontrol langsung semua permainan polisi itu. Nah itu pikiran saya. Mungkin ini pikiran bisa salah, ya kan? Artinya apa? Artinya dalam stok Republik ini, baik di kepolisian, di militer, di birokrasi, memang sudah puluhan tahun mengalami satu degradasi. Ya, kita misalkan lihat kemarin rencana ngerampok 400 kg emas yang mau diekspor melalui Batam. Itu kan bukan polisi yang main kan? Itu kan pasti orang-orang dari jajaran Bea Cukai yang kemudian orang Bea Cukai sendiri yang berhasil menangkap itu.
pajak kemarin dibersihin, orang-orang pajak ternyata nggak ada urusan dengan polisi, kerjanya maling juga, kemarin dibersihin sama KPK. Pemda-pemda, Bupati Pekalongan, Bupati Madiun, Bupati ini semua ditangkapin. Karena apa? Karena memang kita lagi mengalami krisis, ya, krisis apa? Krisis kebudayaan. Nah, jadi pertanyaannya tadi, kenapa nggak si Sigit diganti? Menurut saya Sigit ini kadang-kadang buat Prabowo juga nggak dianggap juga. Saya sering bilang sama orang, Prabowo ketika umurnya sudah 75 tahun dan dia menjadi seorang yang sangat strong leader, dia jadi nggak nganggap semua orang. Ini problem yang terjadi sekarang. Jadi memang orang-orang yang seusia Bang Harithosa ini tokoh besar di Timur Timur dulu, yang bebasin yang apa, yang membela Indonesia di Timur Timur terus. Jadi orang-orang umur 75 seperti itu, ya kita sadar susah dia untuk tidak satu arah. Ya kadang-kadang itu orang bilang diktator, otoriter dan lain-lain. Kenapa orang banyak yang nggak suka di dalam netizen itu? Nah, kalau menurut saya itu karena masih ada Gibran di situ. Ya, Gibran itu memang secara simbolik tetap membuat Prabowo tidak bisa terbang bebas. Tapi itu kan risiko yang dia pilih. Kalau nggak ada Gibran, mungkin semua orang bilang dia nggak akan jadi presiden. Karena kalau dulu Gibran dipasangkan dengan Anies, ya Anies yang jadi presiden. Ya kan? Apakah Anies nggak mau dulu kalau dipasangin sama Gibran? Ya pasti Anies mau lah. Ya kan? Siapa aja mau dulu. Anies mau tawari sama AHY mau. Waktu ada AHY ditinggalin jadi Muhaimin yang mana gitu. So presiden ini kan yang paling penting, dia pikir gimana caranya menang. Ganjar ditawarin Gibran pasti mau juga. Kebetulan waktu itu seorang otoriter kayak Jokowi itu dirayu berhasil anaknya diambil oleh Prabowo, sehingga semua kekuatan yang ada waktu itu mendukung Prabowo dan Prabowo menang. Itu yang dibilang orang adalah teori merayap. Nah, Prabowo berhasil. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kembali ke tadi, dengan karakter Prabowo tidak mungkin Jokowi itu punya kemampuan mempengaruhi. Nggak ada lagi kalau menurut saya. Gibran nggak ada kerja sekarang. Cuman simbolik dia mempengaruhi pencitraan. Nah, berapa persen tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo? Ya, dalam pantauan kami itu tetap di sekitar 70, harusnya 80, tapi kan karena banyak kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, ya bencana yang membuat Prabowo agak turun kemarin rating kepuasan publiknya karena bencana di Sumatera itu penanganannya seperti itu. Kemudian ada peristiwa juga Agustus, ya penanganannya ada kekerasan dan lain-lain. Nah, terakhir ada kasus penyiraman air keras. Apakah penyiraman air keras itu dilakukan polisi? Kan bukan juga. Ya kan, artinya semua kekuatan-kekuatan itu ya memang ada catatan. Tentara ada catatan, polisi ada catatan. Jadi maksud saya nggak begitu, tidak begitu maksud kita, oh kenapa nggak ganti ini. Nah, apakah reshuffle secara total perlu? Kalau saya dari dulu mendorong reshuffle secara total itu perlu. Persoalannya, apakah tongkat Nabi Musanya Prabowo ini sudah ada untuk mereshuffle, mencari 5-10 orang seperti jumhur? Nah, kita doain, kalau saya berdoa aja. Kenapa? Karena nggak mungkin kita mengharapkan Prabowo yang menang jadi presiden didukung oleh partai-partai yang penuh dengan money politik kemarin, ya, di era 2024. Tiba-tiba kemudian di situ tidak ada deal-deal politik, kan pasti ada dong. Yang paling penting, apakah deal politik itu merubah target nggak, merubah sasaran presiden untuk
menyayangi orang miskin, mensubsidi anak-anak miskin, kemudian mengangkat derajat orang miskin, melawan oligarki, membuat koperasi merah putih untuk menghadang Maret itu menguasai desa-desa kita, ya, membuat harga gabah naik, membuat harga upah buruh naik 6,5% 2 kali berturut-turut. Itu kan udah gila Prabowo itu, bisa membuat oligarki dan konglomerat itu, kapitalis itu ketakutan kan. Nah ini yang harus kita apresiasi. Hanya kenapa orang masih marah? Orang masih marah menurut saya satu yang tadi simbolisasi, karena Gibran masih ada di situ, simbolisasi dari lalu itu nggak tahu tuh bisa cepat atau lambat hilangnya. Yang kedua, kenapa orang masih marah? Karena memang sekarang ekonomi kita tidak baik-baik saja, tapi ini karena ada persoalan dunia di mana ada tekanan besar, ya, di bidang energi kemarin, di bidang lain-lain. Nah, kalau misalkan Prabowo tidak berhasil secepat-cepatnya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memang ini kemarahan ini akan menjadi sangat lama dan sangat sangat berbahaya. Tapi apakah kita sebagai rakyat tidak melihat bahwa Prabowo sedang melakukan itu? Ya kita melihat. Saya melihat persoalan ada soal tata kelola, problem lain. MBG, ada penyerapan tenaga kerja cukup banyak di situ. Ada ekonomi yang berputar. Ada persoalan tata kelola, keracunan, penyunatan, korupsi, ada. Ya, begitu juga koperasi merah putih dan lain-lain. Nah ini tantangan. Nah dari tantangan antara shifting paradigm Prabowo pro rakyat dengan tantangan yang tadi tata kelola masih kacau balau, apakah kita kemudian menjudgment bahwa Prabowo adalah presiden gagal? Menurut saya kalau diganti Gibran ya kita lebih hancur lagi. Ini yang harus justru kita cegah, kita beri kesempatan. Toh kita masih bisa preparation 2029 kalau kita punya calon lain. Ya kita siapin aja 2029. Jangan misalkan kita berpikir untuk mengganggu Prabowo ya dengan bahasa-bahasa yang ya teman-teman saya banyak, saya bilang ini kenapa sih masih bilang Prabowo anti Zionis lah, Prabowo ini, gue bilang lo gimana sih nggak pakai ini gitu loh. Ya kan kalau kritik aja, Prabowo masuk BOP kita kritik karena begini-gini. Tapi jangan kayak kita ngelawan Jokowi dong. Ngelawan Jokowi ya dulu memang karena kita tahu dia itu produk daripada oligarki. Masa Prabowo yang perang sama oligarki pun kita masih kritik, kan kita rada-rada gila dong. Itu aja mungkin pikiran dari saya. Jadi kok dia konsolidasi kemudian dia mengoptimalisasi ya udah pasti gitu. Nah kita berharap dengan pergantian jumhur ini marwahnya cukup besar. Jumhur ini satu dengan ini kira-kira setara dengan 10 menteri, 10 menterinya Prabowo yang ex Jokowi itu, ya ex Jokowi kan 17 tuh menteri. Jadi jumhur itu bisa kira-kira hawanya itu untuk kebaikan itu senilai dengan 10 menteri itu 10 menteri ex Jokowi itu. Nah mudah-mudahan ada perbaikan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan presiden terus-terusan membuat jumhur sebagai pendamping dia. Karena kemarin saya lihat jumhur habis dilantik belum serah terima jabatan tanggal 27 pagi, 27 dilantik ya, 28 pagi udah langsung diminta dampingnya presiden ke Banyumas dan beberapa titik Jawa Tengah. Kalau itu terjadi terus-menerus maka jumhur ini adalah teman berpikir presiden dan Indonesia ini akan cepat berhasil dan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cerita panjang lebar tuh yang cegernya itu jumhur 10 kali menteri. Wah, setara. Dasar. Bung, saya masih sedikit titik pertanyaan tadi bahwa tadi saya buka dengan pertanyaan orang-orang tertentu yang masih ada di situ ya. Kemudian Bung Ganda mengatakan jumhur tuh minimal 3 yang bareng lantik tadi nilainya, ya kan? Ada Dudung, Hasan Nasbi dan Kodari. Tapi gini Bung, kalau saya berkaca pada Hambalang Boy misalnya ya, saya nggak kenal mereka, tapi saya telusuri ternyata mereka adalah tanda kutip inventarisnya Prabowo. Artinya orang binaan Prabowo dari awal, dari masih muda, dari belum apa-apa, dari belum siapa-siapa. Saya nggak bicara soal kapasitas dan kapabilitas, tapi untuk posisi Menteri Luar Negeri ini itu menurut saya itu harusnya berkelas. Tapi Prabowo serahkan kepada Sugiono. Sesnek itu juga
sangat strategis, tapi serahkan kepada siapa namanya Prasetyo. Ini kan saya membacanya begini, Prabowo mengutamakan orang yang dia percaya. Kemampuan harus, kapasitas harus, tapi kalau harus dipilih loyalitas sama dua ini, Prabowo menurut saya memilih loyalitas. Karena kapasitas dan kapabilitas bisa dibangun sambil jalan. Nah, pada kasus ini saya berkaca pada hamba Lamboy lah, katakan begitu. Nah, kalau dalam konteks konsolidasi apalagi meningkatkan kinerja, tetap saya berpendapat dengan artikel saya tempo hari, Prabowo membiarkan dirinya dikepung oleh Jokowi 24 karat. Nah, ini buat nanti disambung, saya ingin lemparkan ke teman-teman dulu sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Ustaz Eka, Yadi, tiga pertama ya. Siapa tuh gak kelihatan? Halo? Oh Gun, ya oke, monggo silakan. Dan pengangkatan Bang Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup ini juga menjadi satu, kalau bagi pribadi saya, satu hal yang jauh daripada background dia sebagai aktivis buruh, bahasanya begitu. Yang kita tahu beliau ini sangat konsen dalam perburuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah mampu Bang Jumhur bisa untuk melawan ataupun memperbaiki keadaan lingkungan hidup yang sudah carut marut luar biasa, banyaknya illegal logging yang pasti akan bersinggungan dengan oligarki, begitu juga dengan PIK 1, PIK 2 dan lain sebagainya yang selama ini kita concern untuk hal itu, dan ini menjadi satu tantangan luar biasa untuk Bang Jumhur. Tapi kalau tadi saya mendengarkan apa yang dikatakan Bang Sahganda, kemampuan dan kapasitas dari Bang Jumhur ini bisa melebihi daripada 10 menteri Prabowo yang 24 karat di Jokowi. Nah, di situ mungkin ada sedikit rasa optimisme, ada rasa insya Allah bisa begitu. Tapi ini menjadi sekali lagi, ini kan lingkungan hidup luar biasa sekarang. Ya, adanya illegal logging, adanya berbagai macam pencemaran dan lain sebagainya, tambang-tambang dan lain sebagainya yang selalu pasti akan berkaitan bersinggungan dengan oligarki dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan yang amat berat. Apakah mampu Bang Jumhur untuk menghadapi ini semua? Ya, apalagi background beliau ini selama ini sudah kita tahu daripada konsen di perburuhan, migran dan lain sebagainya. Ini menjadi satu catatan buat kita. Yang kedua, ya pesan saja, memang yang tadi dikatakan Bang Edi ini masih menjadi keinginan rakyat untuk bisa bagaimana Prabowo bisa keluar dari kungkungan geng Solo lah, bahasanya begitu. Bahkan ketika kita berkumpul dengan para jenderal purnawirawan dan lain sebagainya, pernah kita mengatakan hampir saja akan mendeklarasikan bahwa rakyat akan memberikan amnesti khusus kepada Prabowo, pengampunan khusus. Kita tidak mau tahu Prabowo mempunyai kasus apapun, asalkan dia bisa keluar dari kungkungan geng Solo dan memutus mata rantainya terhadap geng Solo. Karena kita lihat begitu rusaknya negara kita diakibatkan daripada 10 tahun pemerintahan Jokowi dan gengnya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan langsung ke pokok persoalan dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi dari Popole TV. Ya, saya tadi hanya ingin mengatakan bahwa ketika Prabowo mengatakan, terus kemudian dilanjutkan oleh Bang Sahganda soal Prabowo belum punya tongkat Nabi Musa, menurut saya pribadi itu hanya pertanda bahwa dia tidak mampu. Itu. Yang kedua, sekaitan dengan reshuffle kabinet, pertanyaan saya seperti tadi juga sudah disinggung sama Pak Anton, bahwa kalau Pak Anton kan tadi mengkritisi soal profesor yang punya lembaga survei ya, Saiful Mujani. Kalau saya hanya mengatakan atau bertanya bahwa apakah reshuffle yang dilakukan meskipun hanya satu orang yaitu Jumhur, apakah ini sebagai jawaban ketika sekarang ini lagi marak tuntutan
ketakutan terhadap Prabowo untuk dimakzulkan. Kemarin saya menganalisa ada 3 kelompok. Satu yang menginginkan Prabowo dan Gibran dimakzulkan. Yang kedua yang menginginkan hanya Prabowo yang dimakzulkan, dan yang ketiga hanya Gibran yang dimakzulkan. Nah, apakah ini jawabannya untuk mereshuffle itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu saya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menduga, saya berasumsi tadinya itu jumhur itu 1:3. Ternyata menurut Bung Saganda 1:10. Pikir-pikir, oh iya juga, betul. Nah, itu tidak banyak yang mengetahui track record ya jumhur sebagai organisatoris. Jadi saya sempat lack info tentang jumhur, terutama di periode setelah dia keluar dari penjara. Karena saya kan dari Bandung ya, jadi saya tahu betul perjalanan aktivis Saganda maupun jumhur. Jumhur itu dulu di Bandung dipanggilnya Denci. Denci itu Aden Cilik. Jadi sejak kecil Aden Cilik. Jadi sejak kecil memang jumhur itu bercita-cita jadi presiden, bukan jadi menteri sebenarnya. Jadi setelah keluar dari LP Sukamiskin, setelah ditahan 3 tahun di masa Orde Baru, dia kan di DO terus pindah ke UNAS. Dan dia aktif di Cides, dan saya kemarin di WA juga oleh teman wartawan jurnalis muslim, masih bersahabat dengan jumhur, masih, saya bilang. Ternyata dia ngasih informasi, dia itu sebelum, waktu dia dari Cides, sebelum masuk ke kabinetnya SBY sebagai kepala BNP 2 TKI, dia udah melakukan konsolidasi dengan kelompok organisasi Islam melalui Cides-nya waktu itu. Jadi banyak perjalanan aktivis ikhtiarnya jumhur ini yang banyak gitu, bukan hanya di organisasi buruh. Jadi di organisasi buruh setelah jadi ketua KSPI banyak organ-organ organisasi buruh yang dia merangkaknya dari bawah juga. Nah, itu dikonfirmasi. Setelah saya saya kan orangnya ketemu banyak orang. Almarhum Bang Rija Ramli mengatakan begitu juga. Dia berusaha memisahkan mengidentifikasi antara jumhur yang aktivis dengan aktivis-aktivis lain. Kelebihannya jumhur itu ya dia organisatoris gitu. Jadi bukan hanya pandai berbicara, tapi dia bisa mengorganisasi suatu perkumpulan, suatu komunitas, suatu pergerakan gitu. Jadi kalau tadi Saganda mengatakan 1:10, saya kira Grid Institute ke depan harus mempersiapkan orang-orang yang seperti portofolionya seperti jumhur, Bung Saganda. Jadi kalau sekarang Prabowo sedang melakukan balancing of power antara geng Solo dengan perwakilan representasi dari masyarakat, terutama dari masyarakat oposisi. Nah, menurut saya tantangan ke depan bukan hanya menjaga Gus Dur, Grid Institute, tapi juga mempersiapkan orang-orang yang punya kualifikasi yang bisa jadi orang-orangnya Prabowo yang bisa jadi macan semua gitu. Nah, saya kira mungkin dari saya itu aja. Soal tata kelola mungkin nanti Bung Anton bisa menjelaskan kira-kira bagaimana pemerintahan Prabowo ini bisa membenahi tata kelola di balik organisasi program-program seperti MBG atau Koperasi Desa Merah Putih. Artinya program itu bisa berjalan tapi diikuti dengan tata kelola yang baik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju ya, 1:10 ya? Setuju. Tadinya 1:3. Oke. Kita sekarang habis ini ya. Oke. Silakan. Tutup poin aja. Jadi reshuffle kemarin itu justru memperkuat posisi posisi orang-orang Jokowi di lingkungan ring satunya Prabowo. Kasus yang paling cetowelo-welo sangat gamblang adalah kejadian kemarin di Cilacap ketika Pak Prabowo menyinggung soal Indonesia gelap dan Yaman. Pidato yang sangat bagus, heroik dan memacu semangat kita tentang nasionalisme dan Indonesia. Kenapa disisipi hal-hal yang sangat sentimental, kekanak-kanaan? Itu kekanak-kanaan. Ngomong Yaman, ngomong Indonesia gelap itu udah masa lalu.
Dan tidak ada, kasus terakhir itu tidak ada. Kenapa muncul? Nah, saya penasaran, saya cek seluruh saluran informasi, ternyata itu ada dan itu dia baca, bukan improvisasi. Saya awalnya masih dalam teksnya, saya kirim nanti. Itu ada di teks, semuanya ada. Jadi dia akan membaca gitu. Mungkin poin-poin atau lengkap, tapi yang ada di sekretariat kabinet itu lengkap, dari tanggal kepada yang sampai ucapan terima kasih terakhir ada, termasuk kalimat-kalimat itu. Saya menduga ya, mohon maaf menduga, di circle-nya presiden ada Hasan Nasbi, ada Kodari, ada Dudung, satu KSP, satu Badan Koordinasi Komunikasi, satu lagi Bakom Kodari, si satu lagi si Hasbi apa sebagai apa? Bidang komunikasi. Satu lagi Teddy. Empat-empatnya orangnya Jokowi. Jadi ini harus hati-hati. Titip kepada Pak Saganda, sampaikan kepada Jumhur. Ini serius menurut saya. Karena menjelang sampai 2009 nanti rekayasa informasi akan sangat masif berkaitan dengan Prabowo, berkaitan dengan yang lain-lain. Tambah satu lagi, persepsi Indonesia di luar negeri buruk sekali. Dan ketika orang komunikasi itu tidak mampu menjelaskan kepada internasional. Makasih. Oke, terima kasih Bang Edi. Kalau tarik Bang Jumhur ya. Kalau menurut saya, salah satu apabila seorang aktivis keluar masuk penjara itu beda, Bang. Bang ini juga sudah pernah merasakan penjara ya, serang penjara telah dilalui, apalagi hanya sekedar godaan-godaan kecil. Tapi tentu kita tidak bisa takabur juga tidak. Tapi yang jelas betul kata Bang Saganda, Bang Jumhur ini unik, karakternya kuat, dia punya karakter yang kuat. Dia pakai kemampuan organisatoris yang kuat juga, dan tidak malu bertanya kalau tidak tahu, nggak jaim lah gitu. Tidak mudah untuk memimpin sebuah organisasi sebesar Serikat Buruh yang itu anggotanya 6 juta orang, yang sebelumnya konfliknya juga luar biasa, tapi dengan seorang figur Jumhur itu bisa disatukan. Kalau biasanya seorang pemimpin buruh sebelum-sebelumnya hanya tataran elit, turun kepok itu susah sekali. Sekarang malah seorang Jumhur ini pengakuan Pak Sekjennya langsung Arifin Dardi, baru Bang Jumhur lah seorang ketua buruh yang mau turun tidak hanya KPU tapi langsung ke pabriknya, mendengar, berinteraksi bersama buruh dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan buruh. Jadi kalau masalah integritas, kemampuan, apalagi kita tahu di zaman Pak SBY, Bang Jumhur ini 8 tahun loh menjadi kepala badan, dan belum ada sampai saat ini kepala badan yang menyaingi prestasi Bang Jumhur di, kalau sekarang namanya BP2MI. Kebetulan saya juga banyak punya teman-teman di jaringan-jaringan perusahaan PJTKI, tidak ada sampai sekarang kepala badan yang bisa menyaingi prestasi Bang Jumhur ini. Artinya justru ini akan menjadi, Bang Jumhur ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk Pak Prabowo untuk melakukan konsolidasi. Ada sedikit joke yang berbeda kalau Bang Saganda bilang tadi Bang Jumhur ini 1:10. Kalau saya waktu makan tadi saya bilang sama Bang Edi, setahu saya Pak Prabowo ini presidennya cuma 5 orang, yang lain itu ajudan. 5 orang yang memang betul-betul bisa menangkap dan mendelegasikan dan mendistribusikan apa itu program-program Pak Prabowo itu. Nah ini kan nyambung, artinya dengan masuknya seorang Jumhur yang punya kapasitas. Ya. Nah terus yang kedua saya jawab tentang Bang Gunawan tadi ya, sesuai bangunan tata kelola pemerintahan. Sederhana aja, permasalahan Pak Prabowo kemarin saya diskusi juga izin Bang Saganda dengan Pak Zaki Makarim, Prof. Jenderal Senior. Masukan saya salah satu aja, Pak Prabowo ini kok kalah dalam perang narasi, perang informasi. Padahal segala kekuasaan sudah dia pegang. Saya punya alat, ya kita tahu lah bagaimana analitik sosial media. Melihat di percakapan sosial media ini, mohon maaf sampai saat ini Pak Prabowo itu masih kalah. Maka salah satu masukan saya kemarin itu adalah memperbaiki pola komunikasi. Kebetulan ini ada Bu Dr. Tantri juga, kita tak pernah pakai nanti ahli komunikasi. Bagaimana memperbaiki strategi komunikasi pemerintahan. Seolah-olah sekarang ini apapun yang dilakukan Pak Prabowo itu diputar balik seolah jelek dan buruk. Ini kesimpulan
kesimpulan kita dapat atau nama istilah rejection syndrome. Nah, inilah yang berkorelasi apa yang saya sebut tadi cognitive warfare, perang informasi, mendisinformasi sehingga lahirlah public distrust, sehingga mendegradasi ya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, kalau dalam teori intelijen, berarti siapa yang memainkan ini? Berarti siapa yang diuntungkan kalau Pak Prabowo jatuh? Sederhana aja kan? Iya kan? Nah, ini adalah peta konflik yang sengaja dimainkan. Ini terus-menerus telah terjadi. Nah, 3 kali lipat ada peningkatan dalam 4 bulan terakhir. Bagaimana produksi hoax luar biasa kali membolak-balikkan informasi yang apapun dilakukan oleh pemerintah Prabowo saat ini menjadi negatif gitu. Nah, ini mungkin Pak Azang adalah yang lebih tepat nanti bagaimana. Saya yakin Pak Prabowo juga tidak tinggal diam, dan informasinya pun ada perubahan besar yang akan dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Termasuk teman-teman media lah kan, lihatlah kita. Semua informasi yang beredar itu lebih cenderung negatif yang beredar ya, yang beredar. Nah kan sayang, dulu ketika kita beroposisi kalah juga di perang narasi. Sekarang udah berkuasa, kok masih kalah juga? Permasalahannya di strategi kah, di sumber daya manusia kah, atau orang sekitarnya? Nah ini kan menarik nih untuk kita bedah bersama-sama. Mungkin itu sekian dari saya jawaban. Nah, berarti kesimpulannya adalah jangan ragukan dengan Bang Jumhur. Kalau dia bisa atau tidak melakukan perubahan itu juga tergantung kita semua, kita dukung atau tidak. Nah, karena beliau adalah seorang aktivis, tentu kewajiban kita juga untuk mendukung Bang Jumhur bisa berjuang, jangan biarkan beliau sendirian. Dan untuk niat seorang Prabowo untuk memperbaiki bangsa Indonesia, jangan diragukan lagi. Nah, bagaimana strategi cara berbeda itu lain cerita. Nah, mungkin dua itu aja, jangan ragukan Bang Jumhur, mari kita dukung bersama Bang Jumhur melakukan perbaikan, dan kita tentu memberikan masukan kepada pemerintah, mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam menjalankan strategi komunikasi publiknya kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof yang mulia ya. Tadi Bung Saganda bisik-bisik ke saya harus pergi lebih awal, jadi kita minta dia menjawab. Cuman sedikit saya tambahkan informasi. Kemarin ketika saya duet dengan Munarman, Anda bisa bayangkan seorang Munarman ketika ditanya oleh audiens, Prabowo bisa kita harapkan nggak sih? Nah, masih Prabowo masih bisa harapkan nggak sih? Dan Munarman saya terkejut, dia jawab Prabowo itu menulis buku Paradoks Indonesia. Artinya dia memahami ada masalah dengan Indonesia, dan dia dalam gue disiapkan solusi-solusi. Ini yang membedakan Prabowo dengan Jokowi. Orang yang menyadari ada masalah dan mencoba menerapkan solusi-solusi, berarti dia punya niat memperbaiki. Bayangkan, Munarman loh yang ngomong loh, ya. Jadi saya kira seperti kata Bung Anton terakhir tadi, bagaimana kita membantu mengkomunikasikan pikiran-pikiran Prabowo yang kemudian dipelintir jadi sasaran tembak itu kepada publik sehingga tidak salah paham. Monggo, Bang Ganda. Ya, terima kasih. Jadi saya kembali menegaskan bahwa semua cara pandang kita ada tesisnya. Ya, tesis saya bahwa Prabowo adalah sosok strong leadership. Kalau bahasa kasarnya orang bilang diktator, bahasa saya itu lebih sedikit ini saya bilang benevolent diktator, diktator yang cinta rakyat, yang baik hati. Nah ini kan perspektif ini kan tentu untuk orang seperti saya yang hidupnya puluhan tahun di dunia, aktivis pergerakan elit dan lain-lain, saya bersentuhan dengan Habibie, dengan Gus Dur, dengan SBY, ya, yang levelnya presiden, dan bersentuhan dengan tokoh-tokoh besar bangsa ini, baik yang lahir di zaman kemerdekaan. Saya bersentuhan dengan Abdul Haris Nasution, salah satu yang membuat saya jadi aktivis itu namanya Abdul Haris Nasution. Saya bersentuhan dengan Muhammad Natsir, ya, ketika semua mereka menjadi petisi 50. Jadi kan saya mengenali orang juga. Nah, ketika saya mengenali karakter Prabowo ini, dia itu cinta negara, ya, national interest-nya lebih tinggi daripada personal interest, jauh lebih tinggi. Kemudian dan lain-lain, dia tuh sempurna, almost sempurnanya. Tapi kemudian dia, kalau dulu kita
nonton misalkan apa namanya perawan disarang penyamun, misalnya kayak gitu. Ya kan, dia memang disarang oligarki kemarin. Ketika dia mau merayap itu bagaimana untuk bisa masuk menjadi presiden. Itu kan pilihan strategi. Ya, jadi waktu saya tanggal 30 April ketemu beliau, 30 Januari ketemu beliau di Kertanegara, dia kan juga komplain, kenapa teman-teman sama saya benci? Seperti Pak Amin Rais, kenapa benci sama saya? Saya kan ikut membantunya buat Partai Umat apa segala. Ya kan, jangan ini dong nuduh saya pengkhianat. Dia ngomong gitu. Ya kan, karena buat orang-orang yang mendukung Prabowo dari dulu seperti saya atau Amin Rais atau banyak diantaranya itu kemudian menuduh Prabowo pengkhianat karena meninggalkan perjuangan bergabung dengan Jokowi. Tapi kan kemudian kita bisa kemudian melihat dalam teori post factumnya kan kita lihat dia ternyata berhasil mendapatkan kekuasaan itu. Nah maka kita kemudian bilang, oh syukur alhamdulillah ternyata orang yang kita dukung ini memilih jalan taktis yang bagus, sama-sama terjal juga berhasil jadi presiden. Seperti Munarman tadi, yakin dia, ini orang punya pikiran, punya idealisme. Persoalannya nanti ada dua kelompok nih, satu yang pengen diajak berkuasa, ya kan, satu orang yang ikhlas. Nah tinggal di situ nanti teman-teman lihat variasinya. Kalau orang yang merasa mendukung Prabowo tiba-tiba tidak diajak, tapi dia punya nafsu untuk diajak, maka mulutnya mulai gatal loh. Oh, ya saya nggak mau sebut nama, tapi saya banyak tahu gatal gitu loh. Karena dia bilang kenapa bukan gua, kenapa bukan gua? Hah? Nggak kira-kira? Hah? Kenapa? Enggak lah. Makanya saya bilang, gua ini jubir Anies. Makanya gua nggak pernah minta apa-apa ke Prabowo. Tahu diri. Lu kagak milih Prabowo kemarin, kenapa lu mesti minta menteri? Kenapa lu minta, kan kira-kira gitu tuh kalau orang-orang yang mendukung Prabowo kemarin kan juga mengatakan gitu. Kenapa Jumur Saganda, Rocky Gerung nggak dukung Prabowo bisa dapat gitu, misalnya kayak gitu ya kan? Kan itu kan kita juga harus inilah gitu. Nah insaf juga sulit memang untuk melihat dalam peristiwa demokrasi ini. Kita nuntut kita kagak dukung. Saganda jubir Anies, kenapa lu jubir Anies? Kok lu jubir Anies mau nempel-nempel Prabowo, minta sesuatu, misalnya kayak gitu orang tanya ya kan? Nah ini penting buat kita ya, semua orang politik itu belajar bahwa demokrasi ini risiko. Kalau kamu nggak percaya Prabowo itu menang kemarin 58%, ya lawan terus, jangan mencari ini dan jangan takut. Ini kan orang kadang-kadang, oh kita mau gulingan Prabowo, lu pakai apa gulingan Prabowo? Ngomong doang. Emang bisa gulingan Prabowo? Yang bisa gulingan Prabowo itu kalau masanya 2 kali masanya Habib Rizik, atau bisa mungkin 2 kali masanya Jumhur, turun semua Jakarta, itu juga ada isunya apa? Ada pengkhianatan negara. Satu tidak jelas yang disebut Prabowo pengkhianatan negara apa? Pengkhianatan negara MK itu meloloskan si bocil Gibran ini jadi wapres, itu bukan kesalahan Prabowo, itu kesalahan daripada Jokowi. Yang dia mulai menempatkan adik iparnya si Anwar Usman itu di MK untuk memainkan itu karena dia mau politik dinasti. Dia nggak jadi 3 periode, maka kemudian diserahkan kepada anaknya. Jadi di situ Prabowo kan nggak salah. Maka kemudian orang terbagi 2. Kita mau gulingkan nih dua-duanya atau gulingkan Gibran doang. Iya kan? Kan di situ. Nah persoalannya ini kan kita nggak ada masalah asal kita memang mempunyai basis legitimasi ngomong. Artinya apa? Artinya misalkan dia bilang melanggar konstitusi, nah kita tanya Prabowo di mana melanggar konstitusinya. Kalau misalkan pengamat-pengamat kemudian ngumpul kemudian kita bilang itu sebagai rujukan, ya, rujukan dari mana mereka sebagai simbol kebenaran? Kapan mereka berjuang? Ya kan? Kalau orang misalkan kritik, kita senang dong. Saiful Mujani kritik senang-senang aja, saya nggak ada masalah. Saiful Mujani, Ferry Amsari apa nggak ada masalah. Tapi kalau dia mengorganisasikan kekuatan, ya kan,
baru dia disebut makar. Nah itu juga kalau mereka punya masa, punya duit, ya kan. Kalau nggak ntar masuk penjara kayak gua nih, kayak Edi Mulyadi, Anton, ya kan. Jangan sok jago, masuk buidul dulu berkali-kali baru jago gitu loh. Kalau cuma teriak-teriak mah, saya mah mantan ini mantan itu, nggak boleh gitu. Prabowo ini presiden bener. Kalau presiden bener, kita kasih saran. Kalau nggak bisa kasih saran, kasih doa. Kan boleh doa dong, di Indonesia ini kan ada agama yang ngajarin kita berdoa itu juga penting. Kita doain dong Prabowo. Saya dari dulu di Mekah, saya di Mekah nih. Waktu saya bulan September di Mekah, ya September lalu, saya doain Prabowo. Dan saya nggak mengharapin jabatan, doain dia. Demi Allah. Saya doain dipiralin kan kemarin, lihat aja di Great Institute video viralin. Saya doain Prabowo, semoga Prabowo Subianto diberikan Allah Subhanahu wa taala ya kan kekuatan untuk membenahi bangsa Indonesia ini. Karena satu-satunya orang yang mau membenahi bangsa ini, sebenarnya kalau di dalam histori yang saya tahu itu cuma dua presiden yang ideologis, cuman Soekarno sama Prabowo. Apa arti ideologis itu? Tidak maling, tidak berpikir, di kepalanya juga udah nggak mikir maling, nggak mikir untuk anaknya. Saya nggak mau cari cerita presiden lain, cari aja presiden lain tuh yang mana kan anaknya duluan, ya kan. Mau jadi ketua partai anaknya duluan, mau jadi menteri anaknya duluan, ini anaknya duluan. Prabowo nggak ada. Yang ngojok-ngojok kemarin supaya ponakannya jadi gubernur BI apa orang lain juga, dia bilang enggak, belum pantas tuh. Kalau mau didorong deputi dulu, jangan gubernur. Itu yang saya dengar nih, ya kan. Jadi artinya sebenarnya Prabowo ini orang bener. Kalau orang bener jadi presiden, maka orang-orang nggak bener ngelontorin uang untuk buat keributan. Nah mudah-mudahan orang-orang itu jadi musuh kita yang ngelontorin uang itu. Kita sama-sama Prabowo, kita tangkap itu orang, kita gebukin, kan gitu harusnya kan. Bukannya malah kita tepuk tangan sama mereka. Saya berharap saya datang kemarin ke forum jurnalis Merdeka ini, terutama ada Edi di sini, teman saya, ada si Gunawan teman saya dari Bandung dulu, udah pergi Gunawannya. Ada, jadi kita udah saling tahu dari dulu, kita ini hidup memang untuk berjuang. Nah kembali ke Jumhur 1:10, karena memang Jumhur ini ideologis, IQ-nya tinggi, pengetahuannya luas, jam terbangnya udah ada. Apakah seorang tokoh buruh tidak bisa mengurusin lingkungan seperti pertanyaan Bung Eka atau harapan Bung Eka tadi? Saya pikir bisa aja, karena tokoh lingkungan itu kan yang agak sifatnya itu general, umum. Itu siapapun orang kalau amanahnya itu dia lakukan, dia ngurusin itu, mudah-mudahan secara teknologi, teknokrasi itu bisa. Ya kan, karena di situ kan bidangnya agak umum tuh, gimana cara kita ngebersihin sampah, gimana cara kita tuh pro lingkungan hidup, itu kan lebih umum ya. Jadi bisa lah Jumhur itu. Insya Allah Jumhur itu akan menyelesaikan beberapa hal seperti persampahan, ya penebangan illegal logging, apa segala gitu. Insya Allah, karena Jumhur itu setahu saya susah disogok tuh, ya kan. Kalau dikasih duit sama Anton mau dia, ya kan. Cuman uang untuk ngerokok apa segala dulu atau di penjara kita gitu. Tapi kalau disogok Jumhur susah. Jadi mudah-mudahan dia di lingkungan hidup ini kuat dengan orang-orang yang menyogok dia. Gitu loh. Dan Jumhur, apakah Jumhur, ditanya siapa tadi Gunawan bicara Jumhur dan Islam? Jumhur itu tokoh Islam lah. Jumhur itu kan tokoh ICMI, pendiri ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Maka masa bukan tokoh Islam? Pasti dia tokoh Islam gitu loh. Ya artinya dari segi itu. Jadi dia itu mewakili kelompok Islam, mewakili kelompok buruh yang sosialis. Itu udah pasti, mewakili orang Sunda juga. Ya kan, Sunda itu kan 60 juta, 100 juta berapa di Indonesia ini kan, dia mewakili juga karena dia tokoh dari Pasundan, paguyuban Pasundan kalau nggak salah saya. Jadi artinya dia mewakili aspirasi lah gitu. Jadi mudah-mudahan kita di sini forum jurnalis ini kita sama-sama, karena kenapa penting forum-forum seperti ini? Karena kita harus tahu bahwa media-media alternatif seperti ini, tokoh-tokoh media alternatif seperti ini, itu bisa jalan keluar dari yang ditakutkan Anton tadi. Karena semua media-media mainstream dan lain-lain itu kebanyakan berbayar iklan, di barter, akhirnya siapa yang kuat bayar, dia nggak bergerak. Bukan soal pemerintah loh. Kalau yang bayar itu oligarki hitam, Solo asing juga. Lo asing itu jangan pikir George Soros itu nggak nyumbang uang banyak ke
media-media di Indonesia. Teman-teman bisa ke George Soros misalkan, tapi kan jadi agen kan. Nah teman-teman di sini kan bukan agen, jadi kita berharap forum-forum seperti ini adalah forum-forum yang mungkin dia kelihatannya kecil-kecil, tapi dikumpulin gini kan bisa jadi sebuah gerakan besar nih Mas Miftah. Nah kita mulai, jadi FMJ ini harus jadi mitranya Jumhur, FJM, ya kan, FJM mitranya Jumhur, mitranya Ferry Juliantono. Saya pikir sekarang ada 2 ya teman saya yang aktivis di situ. Ya kita mulai start aja. Nanti saya sampaikan ke Jumhur dan Ferry untuk secara reguler mereka bisa menjadi pembicara di dalam forum FJM. Itu ya. Mungkin forum Jumhur Merdeka. Ya. Jadi masuk barang tuh. Jadi gitu teman-teman sekalian, saya nggak bermaksud ini semua ini harapan. Kalau kita misalkan lelah, buat teman-teman yang berjuang ya, ada orang-orang yang berjuang tuh dia lelah juga. Kalau lelah, saya mau sarankan gini. Kalau kita lelah, karena perjuangan itu kan dalam hukum tuh, kalau dalam agama misalnya disebut adalah fardu kifayah. Jadi dia kolektif sifatnya. Kolektif itu kalau ada misalkan yang udah berjuang, kita udah capek, kita boleh berhenti. Jangan paksain diri. Ini kan di Indonesia ini orang banyak yang masih sok berjuang terus, ya kan udah sampai mau mati, mau dia terus ikut ngurusin negara. Gak usah juga. Daripada nanti jadi maksudnya dia jadi nyinyir aja. Mending diem di masjid, di musola, baca Quran, atau ke desa jadi petani apa segala. Usul saya gitu ya, buat teman-teman yang dengar ya. Kita udah sama-sama tua dan jangan sok-sok, wah nih kalau Prabowo ini kita rakyat kita gulingkan. Lu gulingin pakai apa? Gulingan Prabowo pakai apa? Kalau mau top itu menang dulu kepala desa, ya kan? Tes lagi bupati kayak teman kita Bursa Sarnubi menang, itu baru ada rakyatnya. Jangan mengklaim bisa gerakin rakyat. Gila apa? Yang bisa gerakin rakyat di Jakarta ya Habib Rizik, nggak ada yang lain. Kalau Habib Rizik belum lawan Prabowo, diam aja lo. Lu ikutin kata Habib Rizik. Saya udah tanya Habib Rizik 2 bulan lalu, saya datang, Bib gimana Bib sama Prabowo? Oh bagus kan, dia bilang. Gua cuman agak gelisah soal BOP. Habib Rizik ngomong di 3 bulan atau berapa bulan lalu saya ketemu. Wajar dong orang gitu kan, dia mengkritik BOP, wajar menurut saya. Tapi nggak bisa bilang wow ini Prabowo nih, itu punya masa. Jumhur tuh ya kan, sebelum dia menteri juga saya tanya, lu ini Prabowo nggak ada, yang nggak punya masa yang ribut, bilang mau gulingin. Ntar lama-lama ditangkap Prabowo nangis juga, ya nggak? Hah? Ya nggak? Itu hati-hati aja kan, Prabowo kan belum marah, belum nyuruh-nyuruh orang tangkap kan. Kemarin saya waktu Del Prido ditangkap kan saya yang minta Prabowo dibebasin. Tapi kalau itu kasusnya beda. Kalau yang teman-teman ditangkap Prabowo nanti kasusnya ngejek-ngejek Prabowo nggak jelas, ya kita malas juga bela, ya nggak? Itu aja dari saya mungkin. Assalamualaikum. Oh, yang Indonesia gini, jadi kan itu kan tadi dugaan. Jadi kan susah. Saya ini kan sama-sama. Enggak, ya kan mana kan gitu kan teksnya kan. Iya, enggak. Pastikan dulu karena saya tadi nanya ini sama orangnya presiden langsung. Saya nggak mau sebut nama. Ya kan, karena tadi ada utusan Habib besar lah, saya nggak mau sebut Habib mana, nanya itu kenapa ada itu. Makanya saya tadi tanya sama orang yang saya bisa confirm bahwa dia itu atas nama presiden bisa nih orang. Nah, dia bilang gitu bang, dia bilang itu mungkin keceplosan karena pikiran presiden. Ya kan nggak mungkin ada resmi negara sekretariat kabinet atau apapun namanya jubir presiden nunjuk Yaman. Itu kalau benar ada itu udah satu kesalahan besar. Nggak apa-apa, kita cari aja dulu ya forum ini menurut saya ya. Nah yang kedua tadi ya soal di lingkungan presiden itu udah saya bilang, orang berpikir dia bisa mempengaruhi presiden, itu bohong. Udahlah, kalau kata Anton tadi 5 ya udah rujukannya itu aja, investigasi Tempo aja dulu udah bener. Ya kan, siapa orang yang bisa mempengaruhi Prabowo itu kan udah dilaporkan Tempo dulu investigasi dia. Iya kan, betul nggak? Ada 4 orang.
Yang lain nggak bisa. 4 orang Tempo yang ngomong, dan saya masih mengkonfirm tuh 4 orang itu, nggak ada yang lain. Mau ditambah Dudung, mau ditambah si Kodari, mau tambah Hasan Nasbi, 10 Hasan Nasbi, ya nggak bisa juga. Kita percaya aja sama Tempo. 4 orang kata Tempo nih ya, bukan saya. 1 namanya Sapri Samsudin, kedua Hasim Jojo Hadikusumo, ketiga Teddy Minahasa, keempat Teddy Teddy Indra Wijaya. Sorry karena Teddy kemarin ketemu sama orang Manado, Rocky, pas kita bertiga, kepala saya Manadonya aja itu. Teddy Indra Wijaya, dan keempat Profesor Supri Dasko Ahmad. Di luar ini Tempo belum ada investigasi dari kita nggak apa-apa kalau mau investigasi, tapi dari yang investigasi yang paling kredibel yaitu 4 orang ini. Jadi dikumpulin orang 100, mau namanya Hambalang Boys, mau namanya nggak bisa. Ya ini ke Tempo, bukan saya percaya Tempo. Di Tempo nggak ada Bu Titik, itu loh. Jadi kita kalau misalkan tiba-tiba ada orang mau ngatur Prabowo, Pak bicara ini, nggak mungkin. Ya nanti saya cek lagi tuh yang soal kirim, ya resmi ini. Iya kadang-kadang ini pidatonya ini dibuat setelah, ya kan bukan sebelum. Jadi setelah itu kemudian jadi gini loh, orang presiden tipe Prabowo menurut saya itu jarang juga baca teks itu ada, tapi dia kadang-kadang dia bisa sendiri karena dia kan orangnya orator juga kan. Orator itulah orang pemimpin, orator ya kayak Soekarno apa segala itu kadang-kadang lebih suka ngomong daripada baca gitu. Ada bacaan disiapin mungkin. Nanti saya cek ulang deh. Tapi saya untuk mengklarifikasi ya, kalau nanti misalkan ini saya udah cek tadi, itu Prabowo kemungkinan itu keceplosan karena ada persoalan dengan Riza Khalid, kemungkinan dia juga kemungkinan. Ya. Terima kasih, saya mau ke Kelapa Gading dulu, ada urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.